Lanjut lagi guys, tadi keputus videonya karena full space-nya. Ya enggak apa-apa, proses perjalanan seperti itu teman-teman. Kembali lagi bahwa saya ada tadi pagi-pagi yang dengerin YouTuber yang Pak Tom C. Fly ya, kalau coba diluruskan, saya agak keder nih lidah saya. Nah, beliau ngundang tamu yang saya tuh jadi pengusaha roti, bakery gitu, yang sekarang omsetnya udah miliaran, yang tadinya awalnya cara bekerjanya, cara itunya kayak saya, coba-coba, gagal, terus jadi dorong dengan ads, terus beliau juga terkena, kalau dia kayaknya pada COVID apa-apa. Tapi perjalanannya dia ini di COVID lah yang bisa mempertumbuhkan dia besar gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya itu gimana cara memasarkan, gimana memarketingkan, bagaimana menjual. Jadi kemampuan ini yang coba saya dorong ke beliau tadi yang datang ke Wondes, saya arahkan ke situ. Jangan fokusnya di produk dulu sebenarnya. Produk bikin sendiri itu kosnya gede, apalagi dengan kos kita yang masih belum mampu ya. Banyak cara saat ini. Contohnya kita jadi afiliator itu uh, carilah ya yang itunya profitnya tinggi gitu. Tapi sebenarnya yang paling urgent adalah gimana menjadi affiliate dan bisa menjual. Berarti kan harus bisa bikin konten yang baik, konten yang menarik, konten yang menjual, konsistensi. Dan satu lagi saya tekankan, saya ceritakan bahwa waktu yang video yang ditonton itu, saya pun juga tanya ke YouTubernya, ke Mas Krispo. Sebenarnya sampai bisa menghasilkan 10 juta, 20 juta per bulan dari YouTube. Apa yang dilakukan? Jawabannya satu, konsisten. Dan itu pun saya sampaikan ke beliau bahwa memang dalam berwirausaha bahkan hidup ini pun kalau kita mau berhasil di something, salah satunya adalah ya konsisten. Konsisten doing something sampai kita jadi expert, jadi ahli, jadi jago, bahkan sampai menjadikan jadi solusi buat orang lain. Terus saya tekankan juga bahwa setiap kita sebenarnya dibekali oleh Tuhan kemampuan untuk marketing. Dasarnya kita udah dimodalin. Mau kita nggak bisa ngomong, mau kita jago ngomong, mau kita nggak ngerti, sebenarnya kita tuh udah dimodali. Kok bisa? Gimana? Karena Tuhan itu menciptakan setiap kita itu memiliki perbedaan, teman-teman. Percaya ora? Coba cari dokter kemanapun, orang kembar sekalipun pasti ada pembedanya. Coba cari kembar identik, nama identik tuh mirip persis. Tapi secara ilmu, secara ini ada pembedanya, ada perbedaan setiap insan. Begitu luar biasanya di sini, selain satu sisi begitu terlihat bagaimana maha besarnya Gusti Allah, Tuhan yang menciptakan kita, kemampuannya, kemahahebatannya, kok bisa bermiliar-miliar manusia, umatnya, jutaan, bahkan unlimited lah kalau bahasa saya itu ya, kok bisa selalu ada pembedanya. Marketing pun teman-teman, sebenarnya basically-nya satu hal yang ada di dalam marketing adalah pada saat kita ingin menjual sesuatu supaya oke, supaya nilainya plus, nilainya baik, harganya bisa bagus, bisa laku di pasar, apa? Yaitu harus punya pembeda. Barang boleh sama, tapi ada kita punya pembedanya apa. Dan itu dengan berbeda inilah menjadi atensi pembeli. Twing! Nah, pernah nggak sih teman-teman perhatikan pada saat kalian teman-teman lewat gitu ya, kok ada bakso, mungkin tulisannya besar banget, atau dengan apalah yang dipajang untuk mencari atensi. Orang jadi, oh gitu. Mungkin sekali, ketiga, keempat, wow. Dan kelima jadi pelanggan. Bisa jadi, who knows. Tapi yang ingin saya tekankan adalah kita punya pembeda. Kalau bahasa kulon ya, diferensiasi. Dan ini jujur saya dulu juga nggak paham gini teman-teman. Saya coba belajar. Bahkan sampai detik ini pun diferensiasi yang saya ciptakan pun juga masih ngawur-ngawuran. Tetapi saya coba dulu aja, saya ajar. Pertama, ilmu marketingnya harus dipelajari. Caranya cari berjuta cara. Mau praktek, kayak mau baca, kayak mau tanya, kayak mau nyontek, kayak silahkan. Tapi kuasain betul ilmu sales, ilmu marketingnya ini. Marketing dan sales ya. Karena sales dan marketing sebenarnya kalau direnungin dalam lagi ya sedikit berbeda sebenarnya. Berbeda sebenarnya ya. Tetapi ya paling gampang dipahami lah. Pokoknya ilmu dodolan lah paling gitu. Ilmu jualan. Udah jago jualan nanti akan naik level ke sistem manajemennya, segala macamnya, apa perizinan, DLL ya. Tapi ya itu kuasain dulu. Yang penting iso ngedol sih. Ojo fokus golek produk. Karena
itu akan cost-nya tinggi, apalagi cost-nya terbatas, duitnya terbatas teman-teman. Dan untuk menjual salah satunya apa? Carilah pembedaannya, gaya kalian seperti apa, doing something, terus sentuhlah hati orang-orang itu dengan tentunya dengan yang baik gitu ya. Dengan kata-kata yang jujur, jangan sampai overclaim. Kalau saya di TikTok bahasanya gitu, overclaim. Misalkan, dengan minum ini Anda dijamin tertatih-tatih, dijamin depresinya lenyap. Ya enggak bisa gitu. Kembali lagi karena manusia itu bukan manusia ciptaan Tuhan yang instan, teman-teman. Kita kalau mau sembuh harus ada proses nih, guys. Kita batuk pilek, nggak ada minum langsung segar bugar lenyap 100%, nggak ada kayak gitu. Pasti kita minum obat pun juga ada proses sehari, hari. Justru karena yang instan sangat berbahaya. Coba manusia instan, sekarang ini hidup, sekarang ini gini, sekarang ini pincang, besok langsung sehat. Rusak dunia persilatan, kawanku. Ya itu. Jadi intinya saya coba share apa yang saya alami. Pertama konsistensi, terus kedua juga belajar ilmu marketing. Jangan kayak saya dulu, apa-apa tuh mikirnya modal uang, ngutang pula. Kalau mau modal sendiri, apa-apa. Tapi kalau ngutang, teman-teman, yang kita jalankan ngutang, kita kalkulasinya salah, nggak laku jualannya, akhirnya apa? Beban. Bukan solusi yang kita dapatkan, bebannya justru bertambah. Jadi teman-teman, overall, yang saya coba pelajari kegagalan itu ya karena ilmunya kurang. Sebenarnya itu knowledge-nya. Nah, gimana caranya? Ya udah bergerak. Tapi ya kalau emang nggak punya ini ya hajar bleh kalau bahasa saya, kalau saya gitu. Ya jangan diikutin ilmu saya ngawur, hajar-hajar aja. Tapi idealnya kayak minimal lah tahu gitu. Oh, kalau mau jualan tuh pakai iklan, non iklan, kontennya baik. Terus caranya saya ngiklannya di mana, saya jualannya di mana, dan proses jalaninnya. Banyak kok tutorial cara, teman-teman. Dan kembali lagi, pasrahkan ke Gusti Allah. Tetap beliau yang maha memberikan rezeki. Kita tugasnya adalah maksimalkan ikhtiar. Terus juga dijaga, saya pesan juga teman-teman kemarin ke beliau bahwa saya sendiri saat ini belajar untuk belajar sehat. Belajar untuk fit, bukan sehat. Kalau sehat, insya Allah kita rata-rata kita tuh sehat. Cuma kita harus fit. Sehat sama fit beda. Makanya ada istilah fitness ya. Supaya kita selalu fit lah kurang lebih. Nah, saya juga belajar ini, bahkan saya jadi konten teman-teman di Wonders Body Fit. Setiap hari saya coba belajar paksa diri untuk bergerak, angkat beban, lari di tempat. Pokoknya sebisa saya, semampu saya. Sambil terus belajar juga. Dan di situ ternyata ada insight baru lagi teman-teman. Oh, kalau saya lagi loyo, pagi-pagi saya gitu. Yaudah saya olahraga. Ternyata efeknya bagus. Dan makin ke sini justru makin usia makin bertambah, olahraga udah kewajiban teman-teman. Yang diperlukan untuk kita bisa bertambah, untuk bisa fit selalu. Oke teman-teman, jadi itu cerita pagi ini yang ada di kepala saya, sambil menunggu Wondes, sambil ngasih makan pus meong-meong, sambil menyiapkan orderan di Wondes. Oke, saya akan lanjutkan lagi untuk mantau HP adminnya Wondes dan juga mantau dunia periklanannya Wondes. Oke teman-teman, begitu. Terima kasih banyak bagi yang mau mendengarkan, mau nonton channel saya, terus mau subscribe ya, matur suwun, terima kasih semuanya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.